Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Triatmojo dengan NIM 2023-11122. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas sistem kontrol pagi saya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sejarah dan aplikasi sistem kontrol pagi. Dengan dosen pengampu saya yaitu Pak Bayu Haji Sudipyo, STMT MBA. Sistem kontrol digunakan untuk mengatur suatu proses agar berjalan sesuai tujuan. Metode konvensional sering mengalami kesulitan dalam menangani sistem yang kompleks, non-linear, dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, digunakan sistem kontrol fuzzy yang mampu meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan logika klasik atau 0 atau 1, logika fuzzy menggunakan nilai derajat keanggotaan 0 sampai 1 sehingga lebih fleksibel dan cocok untuk sistem yang nyata. Sejarah sistem kontrol fuzzy. Konsep logika fuzzy diperkenalkan oleh Lord V. Zade pada tahun 1965 sebagai pendekatan baru dalam penelaran berbasis ketidakpastian. Secara sederhana, kata fuzzy berarti kabur atau tidak jelas. Dalam konteks ini, logika fuzzy digunakan untuk mempresentasikan manipulasi data yang tidak pasti atau bersifat kualitatif. Ini sangat berguna untuk suatu sistem perlu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak eksak. Salah satu perbedaan utama antara logika fuzzy dan logika boolean terletak pada cara keduanya menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan. Jika dalam logika boolean setiap pernyataan hanya memiliki dua kemungkinan mutlak, yaitu benar atau 1, kemudian salah atau 0, maka dalam logika fuzzy nilai kebenaran suatu pernyataan bisa berada di antara 0 dan 1. Ini mencerminkan derajat keanggotaan suatu elemen dalam sebuah ukuran fuzzy. Bisa dilihat di tabel mana contohnya pada kehidupan sehari-hari. Kalau logika boolean itu lampu menyala 1, mati 0. Kalau logika fuzzy, suhu hangat tuh bisa 0,6, 0,2 itu bisa menjadi dingin. Kemudian arsitektur sistem logika fuzzy. Sistem logika fuzzy umumnya terdiri dari 4 komponen utama yang bekerja secara sinergis. Yang pertama, fuzzifikasi modul. Modul ini bertanggung jawab mengubah input numerik atau data script atau yang jelas menjadi nilai fuzzy. Misalnya suhu 30 derajat bisa diubah menjadi nilai fuzzy sedang dengan keanggotaan 0,6. Kemudian yang kedua, rule based. Bagian ini berisi kumpulan aturan if then yang dibuat berdasarkan pengetahuan pakar atau pengamatan empiris. Aturan-aturan inilah yang menjadi otak sistem fuzzy. Biasanya dia ini terdapat 9 aturan. Dan inference engine itu dia menggunakan aturan-aturan dalam rule base untuk mengolah input fuzzy dan menghasilkan output fuzzy. Proses ini memberikan evaluasi aturan-aturan yang relevan. Kemudian yang terakhir ada defuzzifikasi modul. Modul ini mengubah hasil fuzzy yang telah diolah menjadi output numerik atau crypts yang dapat digunakan oleh sistem fisik. Dengan arsitektur ini, metodologi fuzzy mampu memodelkan sistem yang kompleks dengan lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia. Terdapat kelebihan logika fuzzy. Yang pertama, adaptif terhadap data tak eksak, kemudian mudah dipahami, cocok untuk sistem kendali, dan juga fleksibel. Tapi di sini juga memiliki kekurangan. Pertama, membutuhkan desain rule base yang tepat, di mana kita butuh pakar. Kemudian kurangnya optimal untuk prediksi data besar, mungkin dia bisa jadi kurang akurat dibandingkan dengan metode statistik dalam memprediksi berbasis big data atau data besar. Kemudian yaitu potensi kehilangan informasi saat di defuzzifikasi. Proses mengubah nilai fuzzy kembali ke nilai crypts itu bisa menyebabkan hilangnya beberapa detail informasi jika tidak dilakukan dengan benar. Penerapan logika fuzzy metode Sugeno untuk menentukan jumlah produksi roti ganda berdasarkan data sedia dan jumlah minta. Fuzzy metode Sugeno merupakan salah satu metode dalam sistem interferensi fuzzy yang diperkenalkan oleh Michio Sugeno pada tahun 1985. Metode ini memiliki karakteristik khusus, yaitu konsekuensi atau output dari struktur fuzzy bukan berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa persamaan
linear. Pada era globalisasi, persaingan industri semakin ketat, sehingga perusahaan dituntut memiliki manajemen produksi yang optimal. Menentukan jumlah produksi menjadi hal penting agar mampu memenuhi permintaan pasar dan mencapai keuntungan maksimal, karena produksi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kehilangan peluang keuntungan, sedangkan produksi berlebih dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu menangani ketidakpastian dalam menentukan jumlah produksi, seperti logika fuzzy. Metode ini bekerja melalui tahapan klasifikasi, pembentukan aturan, interferensi, dan diversifikasi untuk digunakan untuk menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel. Salah satu metode yang digunakan adalah Fuzzy-Sugeno, menghasilkan output berupa nilai tegas sehingga lebih cepat dan efisien. Dalam penelitian ini, metode Fuzzy-Sugeno ini dengan bantuan MATLAB digunakan untuk menentukan jumlah produksi optimal berdasarkan permintaan dan persediaan dengan studi kasus pada pabrik roti ganda Siantar. Kita lihat datanya. Di sini data yang dipakai berupa data sekunder yang hanya terdiri dari data persediaan minimal 600 bungkus, maksimal 900 bungkus. Jumlah permintaan minimal 1000 bungkus, maksimalnya 1600 bungkus. Dalam jumlah produksi minimal 1950 bungkus dan maksimal 2600 dalam satu hari. Bisa kita lihat permintaan sedia dan juga produksinya di sini pada tabel. Next. Oke, ini ada proses perhitungan logika fuzzy metode Sugeno, di mana pertama pembentukan himpunan falsifikasi. Pada metode Fuzzy-Sugeno ini, baik variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy dalam menentukan jumlah produksi barang berdasarkan data sedia dan jumlah minta. Variabel input dibagi menjadi dua, yaitu variabel sedia dan minta, sedangkan yang menjadi variabel output adalah jumlah produksinya. Dimana di sini inputnya ada minta dan sedia. Dengan semesta pembicaraan minta itu 1000 sampai 1600, sedianya 600 sampai 900. Kan untuk outputnya sendiri itu jumlah produksi semesta pembicaraannya itu 1960 sampai 2600. Kemudian untuk pembentukan fuzzy rule, di sini kita bentuk ada 9 fuzzy rule, yang dimana kita ambil contoh untuk poin kedua. Ketika minta inputnya itu kan dua, ada minta dan sedia. Ketika mintanya kecil, sedianya sedang, maka output produksinya sedikit. Kita ambil contoh lagi pada poin ketujuh. Ketika mintanya itu besar inputnya, sedianya itu sedikit, maka output produksinya akan tetap sedikit. Begitu juga yang lainnya bisa kita lihat berdasarkan aturan atau fuzzy rule. Implementasi program, penerapan masalah ke dalam aplikasi. Ini adalah tahapan pembentukan variabel input dan output. Dapat dilihat ada dua input yang berwarna kuning, yaitu minta dan sedia. Kemudian yang berwarna biru adalah output, yaitu produksinya. Mana dipilih input sedia untuk dibuat fungsi keanggotaan yang lebih detail, yaitu untuk fungsi keanggotaan sedikit, sedang, dan juga banyak. Selanjutnya fungsi keanggotaan variabel output produksi. Di sini kita dengan menyusun aturan fuzzy tadi seperti pada tabel sebelumnya ke dalam toolbox MATLAB, maka hasilnya dapat lihat seperti gambar yang di bawah ini. Ada aturan berfuzzy berdasarkan variabel linguistik. Di sini ada 9 aturan fuzzy, yang mana sama dengan yang saya sebutkan yang sebelumnya, yang tabel itu. Tapi di sini diimplementasikan ke dalam suatu MATLAB. Yang nantinya dia akan menampilkan kayak seperti grafik gitu. Rule view-nya, kita bisa mengoptimasikan beberapa data permintaan dan jumlah persediaan yang ada, maka kita akan mengetahui beberapa jumlah produk yang harus diproduksi. Misalnya kita mengoptimasi input permintaan sebanyak 1415 dan input persediaan yang ada sebanyak 625, maka jumlah produk yang harus diproduksi oleh sistem pengambilan keputusan Sugeno ini adalah 2030 produk. Bisa kita lihat di implementasinya ini bahwa ini sudah sesuai. Kita bisa menggunakan metode Sugeno.
dalam studi kasus ini. Kesimpulannya di sini, logika fuzzy adalah salah satu pendekatan penting dalam dunia komputasi modern yang membantu menjembatani dunia nyata yang tidak pasti dengan sistem digital yang cenderung biner. Dengan metode fuzzy, komputer dapat mengambil keputusan yang lebih manusiawi dan realistis, khususnya dalam sistem-sistem yang kompleks. Memahami cara kerja, kelebihan, dan penerapan logika fuzzy membuka potensi yang besar teknologi ini dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan nyata, terutama dalam pengambilan keputusan berbasis data yang tidak eksak. Kemudian ini adalah jurnal-jurnal yang saya ambil sebagai referensi untuk membuat PPT ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.